Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan resensi novel, di mana novel yang saya resensikan berjudul 11.11. Dan resensi novel saya berjudul Antologi Emosi dalam 11.11, Jelajahi Kehidupan Lewat Mata Firsa Besari. Novel 11.11 terbit di penerbit Media Kita pada tahun 2018 oleh penulis Firsa Besari. Firsa Besari adalah seorang musisi. Bagaimana ya ketika seorang musisi membuat novel? Ya, tentu saja ada kaitannya dengan lagu. Novel ini adalah album buku kedua yang diterbitkan atau yang dibuat oleh Firsa Besari setelah album buku yang pertama yang berjudul Konspirasi Alam Semesta. Di dalam novel ini dengan judul 11.11 yang artinya 11 cerita dan 11 lagu, terdapat satu judul besar, yaitu Aini, Melangkah Tanpamu, Acak Corak, Temaram, Samar, Home, Kala, Gelipse, Harapan, I Heart Tree, dan yang terakhir yaitu Senja Bersayap. Dari ke-11 cerita, sebenarnya tidak ada hubungan antara satu cerita dengan cerita yang lain. Kenapa saya katakan begitu? Karena sejatinya cerita ini tidak bersambung. Cerita ini berupa cerpen-cerpen yang terkumpul di dalam satu buku yang sama. Saya paling menyukai buku ini di bagian cerita Aini, dimana ketika saya membaca cerita tentang Aini, kisah cinta antara dua orang insan, laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang atau hobi yang hampir sama, dan mereka menjalani kehidupan bersama-sama. Mungkin zaman sekarang kita bilangnya HTS, hubungan tanpa status, dengan yang laki-laki ini awalnya memiliki pasangan, namun di akhir laki-laki dan perempuan ini akan dapat bersama, sang Aini dengan kekasihnya. Di dalam novel 11.11 selain terdapat cinta antara laki-laki dan perempuan, juga terdapat cinta antara nenek kepada cucunya. Ada cinta yang hadir dengan alam khayal atau dunia imajinasi seorang anak terhadap boneka yang diberikan oleh ibunya. Juga terdapat cinta seorang ayah kepada seorang anak. Dan yang paling menggemaskan atau yang paling unik di sini adalah terdapat cinta seorang tahanan dengan orang di luar sana yang tidak pernah ia ketemui, namun tahanan ini dapat menjalani sisa-sisa hidupnya dengan cinta yang ditulis lewat surat. Kekurangan dari novel 11.11 itu terdapat di salah satu cerita dengan judul Kalah. Kenapa saya katakan judul Kala ini mempunyai kekurangan? Karena dunia Kala yang diceritakan di dalam novel ini tidak dapat dideskripsikan dengan apik. Saya sudah membaca novel ini di bagian Kala itu 3 kali. Dan 3 kali itu saya tidak bisa mengerti dunia Kala itu dunia yang seperti apa. Di novel ini diterangkan bahwa dunia Kala itu adalah dunia yang dibuat oleh seorang perempuan, sehingga nanti dijajal oleh seorang laki-laki, dan mereka menjalani kehidupan di dunia kala lalu menjadi cinta yang nyata di dunia nyata. Namun dunia kala ini masih belum dapat realisasi dengan baik. Apakah dunia ini dunia hayalan atau mesin atau masuk ke dalam mesin, karena perpindahan satu tempat dengan tempat yang lain di dunia kala ini tidak dapat saya deskripsikan dengan baik. Nah, hal yang kelebihan di dalam novel ini yaitu novel ini terdapat 11 lagu dari 11 cerita, seolah-olah menonton sinetron dan ada lagu pengiringnya. Seperti itulah 11 cerita dan 11 lagu yang tersaji dalam kode QR. Kode QR tersebut bisa di-scan dan kita dapat membaca novel ini dengan satu judul dan satu lagu yang bersamaan, sehingga lebih dapat feelingnya atau lebih dapat suasana yang ingin diceritakan oleh Firsa Besari di dalam novel ini. Novel ini saya sangat merekomendasikan kepada pecinta sastra. Kenapa? Di dalam novel ini, karena tidak ada keterkaitan antara satu novel dan novel yang lainnya, bukan novel, cerita, satu cerita dengan cerita yang lainnya, sehingga kita butuh jeda, butuh waktu untuk memahami.
sehingga hanya yang bisa tahan akan sastra, yang bisa mengerti akan sastra itu sangat saya rekomendasikan. Namun untuk orang awam atau siapapun pembaca yang mungkin tidak menyukai sastra, maka bisa membaca satu judul dengan judul yang lain dengan diberikan jeda. Minimal jedanya 1 hari. Karena kemarin saya mencoba membaca ini 1 jam, lalu 1 jam kemudian saya mencoba membaca lagi di judul yang lainnya. Itu sangat susah karena feeling, suasana, karakter, cerita, latar belakang semuanya berbeda antara satu cerita dan cerita yang lainnya. Buku ini sangat bagus dengan tampilan yang sederhana namun unik, dan cerita ini dikemas dengan baik oleh Versa Bestari. Demikianlah resensi novel yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.